Mohon nasihat yang berkaitan dengan ujian yang berat. Suami saya meninggal setelah sholat subuh, terus mengaji, baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran, minum. Kemudian setelah selesai minum, batuk-batuk, terus saya urut pakai minyak kayu putih. Terus suami saya tidur, saya tengok suami saya meninggal. Saya kira suami saya tidur, saya kaget. Kok begitu cepat dan mudahnya malaikat pengambil nyawa suami saya. Suami saya rajin ibadahnya, juga sholat tahajud, puasa Senin Kemis, baca Al-Quran, dan tiap hari mendengarkan ceramah Pak Ustadz walaupun lewat radio. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, suami saya itu meninggal yang husnul khotimah apa tidak, dan apakah masuk surga? Kemudian 6 bulan kemudian saya dikasih ujian atau cobaan lagi. Anak saya umur 15 tahun kelas 1 SMA diambil sama Allah atau meninggal. Anak saya kecelakaan naik motor. Jadi anak saya sepulang jemput kakaknya dari kerja, anak saya meninggal di tempat. Yang ingin saya tanyakan kepada Al-Ustadz, atas meninggalnya anak saya itu termasuk mati syahid atau tidak Ustadz? Terima kasih atas jawaban Ustadz dan mohon doa dan nasihatnya kepada Ustadz. Semoga saya diberi ketabahan dan kekuatan serta kesabaran dan bisa ikhlas atas meninggalnya suami dan anak saya. Mudah-mudahan musibah ini menjadi pelajaran buat saya dan keluarga saya, dan mudah-mudahan ibadah saya menjadi lebih baik dan bisa istiqomah. Coba dibaca surat Al-Baqarah ayat 155. Surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Terus ayat berikutnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Nah, itulah kiat-kiat untuk menghadapi musibah atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah sudah mengatakan bahwa manusia itu akan diuji. Orang yang beriman itu akan diuji. Ujian itu ada bentuknya, ada dua, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Ujian yang tidak menyenangkan seperti disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 155 tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi ya wassamarat wa basyiri sabirin. Sungguh Allah akan menguji kamu dengan al-khauf, sedikit rasa takut, rasa khawatir, wal ju'i dan kelaparan, wa naqsim minal amwal diuji dengan dikurangi hartanya, mungkin kebakaran, mungkin kecurian, mungkin banjiran dan sebagainya. Wal anfus dan dikurangi jiwanya, tadi mati suaminya, mati anaknya, mungkin mati ayahnya, mati saudaranya, dikurangi jiwanya. Wasamarot dikurangi hasil panennya, tinggal memetik hasilnya panen, dah dijaga untuk
Nyaur utang apa wae dilalas dipangan wereng ora sida panen. Atau besok tinggal memetik hasilnya kena banjir bandang ndak jadi panen. Ya, tinggal metik hasilnya ya kena erupsi Gunung Raung. Dah ketimbun pasir, ketimbun debu ra sida panen. Itu semua bentuk-bentuk ujian bagi orang yang beriman yang tidak menyenangkan. Gitu? Kalau bisa menghadapi semacam itu bagaimana kalau harus menghadapi, kalau bisnis ditari itu ya tidak mau menghadapi. Tapi kenyataannya seperti itu. Apalagi tadi suaminya bar ngaji, ya, jaluk minum, bar minum, mau tidur bae bablas. Kalau itu bar ngaji, ya, di MTA ini baru saja hari Rebu yang lalu, mungkin bapak-bapak ya sudah kenal namanya Bapak Sarjiman, Allah hari Kamis ya, Allah maghfirlahu warhamhu. Beliau yang mengkoordinir guru-guru daerah di MTA ini, kalau ada orang minta kirim guru daerah yang mengatur beliau itu. Mengatur beliau, menugaskan ini tugas ke Merauke, ini tugas ke Jakarta, ini tugas ke, guru-guru yang tugas di daerah-daerah mana itu, beliau yang mengatur, dibantu dengan saudara-saudara yang lain, masuk Pak Ahmadi, Pak Sisdono itu yang membantu tugasnya. Pagi itu beliau habis ngisi Fajar Hidayah, mungkin hari Kamis itu ada yang mendengarkan Fajar Hidayah. Ya, ada yang dengarkan ya. Nanti yang isi Pak Sarjiman itu. Habis mengisi Fajar Hidayah, kok merasa badannya kurang enak, langsung diantar ke tempat Pak Dokter Pujoko. Dokter Pujoko dokter kita itu. Ini saya tanya, apa keluhannya? Katanya ketika datang ke tempat Pujoko, dia tidak merasa apa-apa, cuma mukanya itu terasa kok agak jimpe-jimpe bagaimana itu lah. Ya sudah, oleh Pak Dokter tidak diberi obat, cuma diberi vitamin. Sudah ini vitamin. Dia kata, wah kula poso nih, mboten napa-napa, mengke didahar, mengke sonten. Kalih buka. Nah itu hanya nanti dimakan nanti sore. Ambil buka, enggak perlu medot posone, enggak perlu dah. Sudah pulang lah. Langsung ke rumah, tidak lama kemudian, sudah, kata adiknya itu ya, dia masuk ke rumah, mau lepas peci, ya, lepas pecinya, terus ya mau istirahat, tidur di tempat tidur itu bablas juga. Habis ngisi Fajar Hidayah. Lah Pak Pujoko bareng ngobati itu ditelepon oleh anaknya, Pak ini Pak Dokter ini ke bapak saya kritis, enggak percaya nih wong bar di tempat saya enggak sakit apa-apa kok. Kok kritis ya tak? Akhirnya dibawa ke Kostati, sampai di sana sudah meninggal, dinyatakan oleh dokter Kostati kemungkinan meninggalnya sudah sejak di rumah. Begitu cepat. Ya kalau tata lahiriahnya yang begitu itu berarti baik, mudah-mudahan husnul khotimah. Timbang armatnya agak-agak setengah tahun. Wes baru setengah tahun ini saya urung iso bukan wes sudah melerek melemneh. Akhirnya sing urip bingung, celukno Pak Kiai kono wae ben diwacake Yasin nek mati bentang mati kan ada kan yang begitu? Soalnya apa? Delok wes ngene megah-megah apa ya ora ndang mati-mati. Saking itu yang hidup ikut bingung, kok biar cepet mati piye dah celukno ustad kono wae. Ndak ta? Baca ke Yasin. Berapa orang? 30 orang. Baca ke Yasin. Udah rubung sing megap mau dirubung. Terus diwaca ke Yasin sedira mati. Matinya bukan karena Yasinnya, karena tadi megap-megap yang bekane wis rekoso, dirubung wong akeh dadi tambah sumpek terus mati. Nah, gitu kan? Jadi kalau melihat tadi semacam tidak mengalami sakaratul maut kan? Ada juga ngalami, tapi tidak tampak. Nah itu tata lahiriahnya mudah-mudahan husnul khotimah.
Jadi suami ibu tadi juga wis ngaji, regep, udah dengarkan pengajian terus, dilalah ya, dengarkan minum, terus tidak bablas mati itu kan, ya mudah-mudahan husnul khotimah. Adapun itu nanti di surga apa di neraka yang tahu siapa? Allah aja. Kita mendoakan saja. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima amal baiknya, diberi tempat yang lebih berbahagia, lebih baik daripada tempat di dunianya, diberi rumah lebih baik daripada di rumahnya, di dunianya, diberi istri yang lebih baik daripada istri yang ada di dunianya. Isinya kan gitu tuh. Ya. Waftirudaron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi. Diberi rumah, ganti rumah yang lebih baik daripada rumah yang ditinggalkan. Ya, diberi ahli waris, warga yang lebih baik, diberi istri yang lebih baik daripada istri yang ditinggalkan. Itu doa kita begitu. Nah, kalau memang amaliyahnya lebih baik, lebih banyak kebaikan daripada kejelekannya, kata Allah masuk surga itu. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau amal baiknya lebih banyak daripada jeleknya masuk surga. Kalau amal jeleknya lebih banyak daripada amal baiknya masuk neraka. Lah yang menghitung amal baik dan lebih banyak, lebih sedikit siapa yang bisa menghitung? Allah yaumul hisab nanti. Maka kita tidak tahu masuk surga apa tidak, hanya kita mendoakan mudah-mudahan masuk surga. Gitu lah. Kemudian anaknya tidak lama meninggal juga dengan sebab lain. Ya dah? Ya mudah-mudahan itu juga matinya mati dalam kebaikan. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena mati itu datangnya sewaktu-waktu, maka Allah berpesan, jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan berserah diri pada Allah. Ya, jadi takwa sungguh, jangan sampai mati kita dalam maksiat. Sedang berbuat maksiat mati. Matinya dalam keadaan maksiat itu. Karena mati itu sewaktu-waktu, maka sewaktu-waktu itulah ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja berada, kapan saja berada. Kapan saja, di mana saja adalah takwa kepada Allah. Jangan takwanya kepada Allah hanya di waktu di masjid atau di waktu pengajian ini aja. Maka di pasar takwa kepada Allah, di masyarakat takwa kepada Allah, artinya selalu menghindari larangan-larangan Allah dan melaksanakan apa yang jadi perintah Allah. Sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah itu dalam keadaan takwa. Itu orang yang beruntung. Maka yang ibu tanyakan tadi, itu namanya ujian yang tidak menyenangkan. Tapi Allah masih memberikan kabar gembira. Ya. Di situ tadi wabasyiri sabirin. Kekhawatiran, kelaparan, dikurangi hartanya, dikurangi jiwanya, dikurangi hasil panennya, itu serba tidak menyenangkan toh. Tapi beri kabar gembira orang yang sabar. Wabasyiri sabirin. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ialah orang yang menyadari sepenuhnya, meyakini sepenuhnya bahwa kita semua itu milik Allah. Maka kembali pada Allah. Jadi suami saya tadi kembali pada Allah, anak saya kembali pada Allah. Pada saatnya nanti saya juga kembali pada Allah. Ya, kalau sudah begitu ya ikhlas atau tidak ikhlas harus ikhlas. Mau tidak ikhlas mau bagaimana nih tidak ikhlas. Ya sudah, maka kalau itu lepas didoakan setiap saat. Tidak usah nunggu 40 harinya, tidak usah nunggu 100 harinya, setiap saat didoakan. Dimohonkan ampun kepada Allah. Ya mudah-mudahan bisa dipahami.